Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Hari ini kita kembali bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk mengawali hari ini, marilah kita mendengarkan renungan harian. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya 57 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di saat orang mengalami tekanan hidup, pergumulan dan persoalan, maka ia mengharapkan penghiburan. Dengan penghiburan, seseorang dapat memperoleh kekuatan yang baru, motivasi, dan semangat untuk melanjutkan hidupnya. Sebaliknya, ketika seseorang mengalami persoalan dan pergumulan, tetapi pada saat itu ia disudutkan dan tidak dihiraukan, maka bisa saja dia tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan hidupnya. Dalam nats ini, penghiburan sangat dibutuhkan bangsa Israel saat mereka telah kembali dari pembuangan Babel. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka terbuang ke Babel? Rupanya, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan tidak lagi hidup sesuai dengan identitas yang mereka sandang. Sebagai umat Tuhan, seharusnya mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kemapanan telah membuat mereka lupa diri dan lupa akan Tuhan. Kemakmuran bagi mereka adalah jaminan hidup sekalipun tanpa Tuhan. Mereka telah hidup dalam ketamakan dan saling menindas. Seolah-olah mereka lupa bahwa perjalanan kehidupan yang mereka nikmati sejak dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan adalah hanya oleh karya keselamatan dari Tuhan. Inilah yang membuat mereka terbuang ke Babel. Pembuangan ini adalah konsekuensi dari Tuhan saat umat tidak lagi hidup dalam kesetiaan. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman umat Israel yang akhirnya dibuang ke Babel menjadi pengalaman berharga dalam hidup kita sebagai orang percaya di masa kini. Ternyata penderitaan bukan hanya disebabkan oleh karena kemiskinan dan tidak tercukupnya kebutuhan manusia, tetapi penderitaan kerap kali menjadi buah oleh karena kemakmuran dan kemapanan yang tidak disikapi dengan bijak oleh umat Tuhan. Terkadang orang berpikir bahwa dengan kemakmuran maka segala sesuatu dapat diraih, dan dengan kemakmuran maka kehidupan dapat dijalani dengan cerah. Saudara-saudari, ternyata kemapanan pun dapat membuat orang percaya lupa diri, lupa sesama, bahkan lupa akan Tuhan. Namun Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan. Ia tidak membiarkan umatnya terus berada dalam penghukuman dan penderitaan. Ia membuka lebar-lebar pintu maaf dan memberi pengampunan, serta berharap umatnya bertobat. Menjalani kehidupan ini, bisa saja kita jatuh dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan.
Namun penting untuk diingat adalah, marilah kita dengan penuh kesadaran mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa betapa Tuhan akan menyayangi dan merangkul kembali kita yang memberikan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Asalkan kita datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan Yesus. Firman ini kiranya akan terus mengingatkan, menguatkan, dan memampukan kita untuk hidup bersama Tuhan dalam hidup yang terus dibaharui dan membaharui diri ke yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Maka berserahlah kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu hari ini. Engkau kembali menyemangati kami dan kembali menyadarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami terima, yang kami nikmati dalam hidup ini adalah hanya daripada-Mu. Ajari kami untuk selalu bersyukur. Tuhan, berkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Dan kiranya Engkau yang selalu bersama-sama mereka dalam setiap langkahnya dan dalam setiap pekerjaannya. Tuhan yang selalu campur tangan. Berkati yang sedang ulang tahun, Tuhan berikan umur yang panjang dan selalu memberkati kehidupannya. Sembuhkan Tuhan mereka yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Dan kiranya Engkau juga yang memberkati kami dalam satu hari ini, menjauhkan segala mara bahaya, menjauhkan segala sakit penyakit, terlebih saat ini Tuhan, di mana sedang mewabahnya virus corona. Tuhan, kami mohon jagai kami dan lindungi kami, agar kami boleh bebas dari virus tersebut. Berkati bangsa ini Tuhan, Tuhan yang memulihkan, dan berkati para pemimpin. Engkau juga ya Tuhan yang memperhatikan, melihat dan memulihkan orang-orang yang sudah terpapar oleh virus corona. Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kami mohon ampun Tuhan. Dan kiranya Engkau sucikan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.